kali ini saya mau sharingkan satu topik yang saya bisa katakan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita tahu siapa sebenarnya kita. Ya, karena ada yang disembah, ada yang menyembah. Jelas, Yesus Kristus, Tuhan Bapa Roh Kudus adalah Allah yang kita sembah. Dan kita adalah penyembah-penyembahnya. Kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah tebusannya. Nah, judulnya adalah Aku Berharga Karena Yesus. Nah, pertanyaannya kan begini, kalau aku berharga karena Yesus, artinya kita ini berharga karena ada Yesus, atau karena Yesus, gitu loh. Kalau nggak ada Yesus atau tidak karena Yesus, artinya apa? Ya, kita tidak berharga. Wow, kalau ini kita pahami, ternyata ini dalam sekali, teman-teman. Ya, itu kenapa orang yang mengerti siapa dirinya di dalam Kristus akan bisa menghargai dirinya. Dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menghargai dirinya, dia bisa membawa dirinya, dan dia tidak akan membuat dirinya terlihat murahan. Karena di mata Allah ternyata dia berharga. Bayangkan, di mata Allah kita ini berharga, lalu apakah kita berani mengatakan kita tidak berharga? Tapi catat, kita berharga ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu sama sekali kita tidak berharga. Nah, jadi ini judulnya, Aku Berharga Karena Yesus. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana sebenarnya posisi manusia pada awal penciptaan, atau awal penciptaan manusia itu sebenarnya manusia itu seperti apa, gitu ya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 jelas ya, dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi teman-teman, ingat pada saat penciptaan manusia, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini manusia pertama itu Adam ya. Nah, Adam dan Hawa. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi lihat, waktu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, manusia itu diberi kuasa, ya, manusia itu berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Jadi seluruh bumi ini diberi kekuasaan kepada manusia pada awal penciptaan. Jadi manusia itu sudah punya pengetahuan, dia berkuasa, bahkan dia bisa berbicara dengan hewan-hewan, waktu manusia ada memberi nama, dan sebagainya. Jadi manusia itu punya otoritas, waktu belum jatuh dalam dosa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia pada awal penciptaan itu sungguh luar biasa, dahsyat, dan berkuasa, punya otoritas. Dalam Kejadian 5 ayat 1 dikatakan begini, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Jadi, teman-teman, Adam itu diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, perhatikan ya, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Jadi manusia itu luar biasa, kemuliaannya seperti Tuhan, ya. Manusia itu punya kasih, punya kesetiaan dan sebagainya, ya.
Jadi sifat-sifat Allah, ada beberapa sifat-sifat Allah yang memang diberikan kepada manusia, ya. Nah, tapi memang ada atribut atau sifat-sifat Allah yang tidak diberikan kepada manusia. Contoh, maha kuasa. Tidak. Memang manusia berkuasa pada saat itu, tapi tidak maha kuasa. Lalu maha hadir, omnipresent. Manusia tidak omnipresent, Tuhan omnipresent. Ya, maha kuasa, maha hadir, maha mengetahui, omniscient, maha mengetahui. Tuhan ya, tapi manusia tidak. Manusia punya pengetahuan, tapi tidak maha tahu. Lalu Tuhan Allah itu maha kudus, tidak ada sedikit pun dosa. Tapi maha kudus, atribut maha kudus tidak diberikan kepada manusia, ya. Walaupun manusia itu pada awal penciptaan kudus, ya, sehingga manusia itu bisa bersekutu dengan Allah, tapi dia tidak maha kudus. Jadi ada atribut yang memang tidak di-share kepada manusia secara seperti Allah, ya. Nah, bagaimana setelah jatuh dalam dosa? Setelah jatuh dalam dosa, lihat teman-teman, Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, jadi Kejadian 5 ayat 3 ini, manusia sudah jatuh dalam dosa. Ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi perhatikan teman-teman, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka generasi yang dilahirkan oleh manusia pertama, yang awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu tidak lagi memiliki keserupaan dan gambar seperti Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia memiliki gambar dan rupa Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, jadi kita ini adalah keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Itu kenapa banyak hal yang dimiliki oleh Adam waktu awal penciptaan itu tidak kita miliki lagi, teman-teman. Ya, karena kita tidak lagi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Adam, maka kita dikatakan keturunan Adam. Ya. Nah, pertama, waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu bisa bersekutu dengan Allah dan dekat relasi. Makanya manusia itu luar biasa. Malaikat saja tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Tapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan itu sungguh luar biasa. Makanya mereka punya relasi yang dekat. Tapi waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah terpisah, nggak bisa punya relasi yang dekat lagi dengan Allah. Ya, kecuali manusia itu bertobat. Nah, jadi awal penciptaan manusia itu sudah tahu seperti apa, setelah jatuh dalam dosa seperti apa. Nah, kita akan belajar kenapa kita itu berharga. Saya berharga karena ini penting, karena Yesus. Nah, kenapa tanpa Yesus kita ini nggak berharga? Nanti saya kasih tahu, ya. Nah, akibat dosa terhadap manusia apa? Nah, banyak nanti yang bisa teman-teman baca di Alkitab, tapi saya beberapa yang saya sampaikan, ya, yang inti-intinya. Pertama, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi waktu Adam Hawa diciptakan pertama kali, kemuliaannya nyata di situ, ya. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, kemuliaannya itu hilang, teman-teman. Ya, kemuliaan Allah itu hilang ada di pribadi Adam dan Hawa. Maka Roma 3:23 itu berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang yang terlahir ke dunia ini itu berdosa. Buktinya apa? Dia mati. Upah dosa kan mati, maut. Ya, kecuali ada beberapa orang yang tidak mati karena memang Tuhan berkenan. Ya, berkenan apa? Artinya dia bertobat dan tidak melakukan dosa lagi dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Contoh siapa? Henok. Lalu siapa? Elia. Oh, emang Henok itu tidak berdosa. Henok juga berdosa karena firman Tuhan jelas. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus Kristus. Semua manusia berdosa. Ya. Jadi umur 65 sampai umur 65 Henok itu berdosa.
Tapi setelah umur 65 dia melahirkan anaknya, lalu 300 tahun kemudian dia hidup bergaul dengan Allah dan dia berkenan di hadapan Allah sehingga dia diangkat. Bagaimana dengan Elia? Elia juga berdosa, sama bilang tidak. Orang dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia berdosa juga. Tapi setelah dia di dalam Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan dan Tuhan berkenan, maka dia diangkat. Karena hanya orang yang tidak berdosa, yang sudah hidup kudus, yang benar tak bercacat, yang bisa diangkat. Ya. Nah, jadi kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang pertama akibat dosa. Yang kedua itu, bagi wanita itu menderita dalam melahirkan keturunan. Coba bayangkan ya, orang yang di luar Tuhan, ya, akibat dosa. Wanita itu Kejadian 3:16 berkata begini, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi pada waktu Kejadian 1 ayat 28, sebenarnya lalu Tuhan memberkati mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan sebagainya. Sebenarnya pada waktu pertama kali manusia diciptakan untuk beranak pinak, itu tidak dengan kesakitan waktu beranak, melahirkan, tidak. Ya, tapi akibat dosa, maka manusia, wanita ketika melahirkan, dia akan susah payah dan dengan kesakitan ia akan melahirkan. Ya. Nah, yang ketiga, kehilangan relasi dengan Tuhan atau dikatakan mati rohani. Nah, ini jelas ya, teman-teman. Itu kenapa Kejadian 2 ayat 16-17 itu berkata begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi semua buah pohon yang ada di taman itu boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi mati pada saat mereka makan buah pohon yang dilarang itu. Mereka mati itu bukan mati fisik, teman-teman, tapi mati rohani, terputus hubungan dengan Allah, sang sumber kehidupan itu. Ya, apakah pada saat manusia belum makan pohon pengetahuan, mereka tidak punya pengetahuan? Sudah, karena pengetahuan itu sumbernya dari Allah. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, pengetahuan itu sudah diberikan. Hanya saja pengetahuan yang jahat tidak ada atau belum ada. Nah, pengetahuan jahat itu ya ada ketika dia makan buah yang dilarang itu. Nah, jadi kehilangan relasi, mati rohani. Jadi bayangkan teman-teman, orang yang tidak ada di dalam Kristus, sebenarnya dia mayat. Artinya secara rohani dia mayat. Dia mati sebenarnya. Kenapa? Dia tidak punya relasi dengan Allah. Kenapa? Allah itu kudus. Manusia yang berdosa sedikit apapun dosanya nggak bisa datang kepada Allah yang kudus. Mati kalau dia datang. Nah, jadi jangan main-main. Kalau kita tidak di dalam Kristus, sebenarnya kita ini mayat-mayat berjalan secara roh, mayat roh lah ya. Nah, itu kenapa penting sekali karena Yesus. Yesus di situ penting sekali. Nah, yang keempat tuh laki-laki harus bersusah payah, berpeluh dalam mencari nafkah. Ya, Kejadian 3 ayat 17-19 berkata begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi akibat dosa manusia yang tadinya berharga itu ya, laki-laki yang tadinya punya otoritas, teman-teman, tinggal perintah. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa lagi. Untuk mencari makanannya pun, dia harus bersusah payah. Ya, untuk mencari rezekinya.
seumur hidup dikatakan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai kembali kepada tanah. Wow. Ini kutuk yang diberikan Tuhan kepada tanah, ya. Karena tanah tidak lagi maksimal memberikan hasil. Tadinya tanah maksimal memberikan hasil sehingga manusia tidak perlu berletih lesu untuk menyediakan makanannya. Ya. Jadi ini luar biasa. Nah, yang selanjutnya manusia menjadi seteru musuh Allah. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Kenapa di dalam kekristenan itu luar biasa ya. Kalau kita nggak ngerti esensi akibat dosa, memang kadang-kadang kita jadi sombong dan yakin mampu menyelamatkan diri sendiri. Tapi kalau kita ngerti esensi akibat dosa, kita itu nggak berani sombong, teman-teman. Nggak berani sedikit pun menonjolkan diri bahwa kita sanggup di hadapan Tuhan. Tahu nggak akibat dosa itu apa? Manusia itu menjadi seteru musuh Allah. Bayangkan. Karena dosa, kita ini jadi musuh. Bayangkan kalau kita ini musuh, gimana cara mau datang kepada Tuhan? Nggak bisa. Orang musuhan ya nggak bisa dekat. Orang musuhan gimana mau menyembah Tuhan? Memang ada ayatnya. Ya, Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih menjadi musuh Allah, Bapa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, oleh kematian Kristus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, jadi di sini jelas teman-teman, sebenarnya kita diselamatkan itu waktu kita masih seteru. Jadi Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus kita dari dosa. Pada saat kita berdosa, waktu kita masih menjadi seteru, bukan setelah kita berbuat baik, pahala kita lebih banyak daripada dosa kita saleh di hadapan Tuhan, maka kita diselamatkan. Tidak. Kita diselamatkan itu waktu kita masih berdosa, masih seteru. Bayangkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih berdosa ini, masih menjadi musuh Allah, diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan Yesus Kristus, karena juru damai hanya Yesus Kristus, juru selamat hanya Yesus Kristus. Salah, juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu kita masih jadi seterulah kita diperdamaikan. Jadi orang yang belum menerima Yesus Kristus itu seteru, musuh Bapa. Allah itu Esa, yang kita kenal dengan Bapa Allah. Dia memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus, anaknya Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, kapan kita diselamatkan? Waktu kita masih seteru, masih musuh. Jadi orang yang belum percaya kepada Yesus itu seteru musuh Allah. Jadi jangan, lalu makanya luar biasa kalau ada yang berkata begini, oh aku bisa masuk surga, kembali kepada Tuhan itu karena perbuatan baik, amal solehku. Nggak bisa. Loh, kamu mesti seteru, amal solehmu nggak diterima, perbuatan baikmu nggak diterima sama Tuhan, kamu masih menjadi musuh. Karena apa? Karena dosa. Jarak antara engkau dengan Allah itu jurangnya luas sekali. Apa jurangnya? Dosa. Yang memisahkan kita itu dosa. Jadi sebanyak apapun amal ibadahmu, sesoleh apapun engkau, ibadahmu, pemberianmu, dan sebagainya, tidak akan pernah diterima karena engkau musuh. Jadi di situ saja belum beres, boro-boro mau ketemu Tuhan. Ya, permusuhannya saja belum diselesaikan. Hebatnya di dalam kekristenan, permusuhan itu telah diselesaikan oleh Sang Anak melalui kematiannya di kayu salib. Jadi jurang perbedaan, gap permusuhan antara Bapa dan kita manusia itu diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Nah, baru setelah itu kita berbuat, ada harganya, ada nilainya di mata Tuhan. Sebelum diperdamaikan, tidak bisa. Nah, kalau teman-teman pahami ini dalam, ini luar biasa. Jadi nggak akan pernah ada orang yang berani mengatakan, oh iman dan perbuatan, nggak bisa. Beda, Yakobus iman perbuatan itu beda konteks.
Itu bukan keselamatan. Ya, keselamatan itu hanya karena kasih karunia yang kita respon dengan iman. Sebenarnya intinya kasih karunia, titik gitu loh. Cuman kita terima ya dengan iman. Nggak mungkin kita berbuat lah, orang kita masih seteru. Ya, tapi karena kita sudah diselamatkan, diperdamaikan, ya kita pasti berbuat yang baik. Karena memang kita diciptakan untuk berbuat baik. Ya, nah manusia akan mati fisik dan selanjutnya akan dihukum kekal jika tidak ditolong. Nah, jadi tadi waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, dia mati rohaninya, ya. Kalau terus tidak diselamatkan, dia mati fisiknya, lalu setelah itu mati kekal. Nah, kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, ini karena manusia sudah berdosa. Roma 6, 20-21, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi waktu kita menjadi hamba dosa, belum menjadi hamba Allah ya, hamba dosa. Karena hanya ada dua, hamba setan, hamba dosa, atau hamba Tuhan. Waktu kita hamba dosa, hamba setan, hamba iblis, kita nggak punya kebenaran. Kita bebas dari kebenaran. Ya, karena setan itu nggak ada kebenarannya, nggak ada. Dia bapak pendusta. Ayat 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya ketika kamu menjadi hamba dosa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya, jadi jelas ya, upah dosa itu memang kematian fisik. Ya, Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas teman-teman, kalau akibat dosa, ya manusia yang tadinya berharga tidak lagi berharga karena dosa. Ya, manusia itu tadi diciptakan tidak untuk mati sebenarnya, ya, tapi karena dosa, ya fisiknya juga mati, rohnya juga terputus dengan Allah, dan kalau tidak ditolong, dia akan mati kekal nanti ke neraka. Tapi hebatnya dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia. Nah, diulangi lagi nih. Jadi bukan karena usaha kita, teman-teman, ya, tetapi karunia Allah lah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tapi nggak sampai di situ. Hidup kekal itu apa dikatakan? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup kekal itu nggak pernah dalam siapa gitu. Dalam nabi siapa, dalam rasul siapa, dalam siapa, nggak ada. Nggak pernah. Hanya dikatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, saya percaya teman-teman yang ada di pemuritan ini, ya, semakin yakin bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, dan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena juru selamat itu hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri. Ya. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Karena bukan Bapa yang mengerjakan keselamatan itu. Ya. Dalam artian yang diutus itu bukan Bapa, yang diutus itu adalah firman. Ya. Nah, jadi kalau tidak ditolong ya mati kekal, teman-teman. Nah, lalu tahu nggak akibat dosa itu parah sekali, teman-teman? Ya. Ya, jadi kenapa tadi dikatakan tanpa Yesus kita ini nggak berharga, Tuhan. Jadi nggak ada yang berani bisa menyombongkan diri tanpa Yesus itu berharga. No, ya. Tanpa Yesus engkau sama sekali tidak ada nilainya. Bahkan dikatakan apa? Manusia itu kotor sehingga tidak layak di hadapan Tuhan. Wah, ngeri kali kalau kita belajar firman Tuhan ini. Yes. Saya 64 ayat 6 dikatakan ini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kain kesumba, kain lara, ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Kenapa? Karena kita ini jahat sebenarnya, teman-teman. Ya, kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi, tidak ada orang yang berani mengatakan, oh saya ini baik. Siapa bilang?
Tanpa Yesus kita ini jahat, teman-teman. Ya, ya. Ini firman yang bilang, ya. Dan kami lenyap, kenapa? Oleh kejahatan kami. Ya. Kami ini seorang najis. Kesalehan kami, bahkan kebaikan-kebaikan kesalehan kami, ibadah kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jika, sekali lagi ya, jika tanpa Yesus, ya, jika tanpa Yesus, itulah yang ada. Makanya penting sekali Yesus itu ada, teman-teman. Ya, sedangkan di sisi lain Tuhan itu kudus, tanpa cacat dan sempurna. Nah, ini kan dikotomi ya, perbedaan dua arah yang berbeda. Manusia kotor, berdosa, dan sebagainya tadi ya. Di satu sisi, Tuhan, Bapa, itu kudus, teman-teman. Nggak ada cacatnya, sempurna. Nah, di dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan begini, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, jadi Allah itu kudus, Bapa itu kudus. Ya, yang kudus tidak bisa datang kepada yang tidak kudus tidak bisa datang kepada yang kudus, tidak bisa. Yang kudus datang kepada yang tak kudus, mati yang tidak kudus. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya bisa datang kepada Tuhan, ya saya bilang katakan omong kosong, nggak mungkin itu. Ya, karena Tuhan itu kudus sempurna. Ya, Wahyu 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi ini penampakan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, dia melihat penampakan di surga, di tahta itu, dan tua-tua itu semuanya tersungkur, dan malaikat, ya, semualah perangkat-perangkat di situ tersungkur karena kekudusan Allah. Nah, jadi dua sisi yang berbeda, teman-teman. Satu sisi manusia yang berdosa itu kotor, tidak layak, dan sebagainya, tidak punya nilai, tidak punya harga. Di sisi lain, Allah itu sempurna kudus. Jadi nggak bisa bertemu. Nggak bisa bertemu. Nah, jadi kalau agama berbicara bagaimana cara manusia datang kepada Tuhan, itu impossible kalau dari pengajaran ini, inti-inti pengajaran ini, itu impossible. Nggak akan mungkin agama bisa menjangkau Tuhan, nggak akan mungkin. Ya, jadi cara manusia menjangkau Tuhan itu nggak bisa, teman-teman. Ya, karena manusia berdosa, manusia juga tidak tahu di mana tempat Tuhan. Ya, surga di mana itu surga? Di langit. Dia di mana? Di langit. Terus kita mau ke sana gimana caranya? Tidak bisa. Yang bisa apa? Tuhan datang kepada ciptaannya, kepada manusia. Kalau Tuhan yang mencari kita, udah pasti ketemu. Makanya kekristenan itu bukan bicara tentang agama, bagaimana manusia mencari Tuhan. Tidak. Kekristenan itu berbicara tentang relasi, bagaimana Tuhan yang mendatangi, menyelamatkan umatnya. Dan ketika kita sudah diselamatkan, kita mendapatkan kasih karunia, kita bisa punya relasi kembali. Nah, itu pengajaran yang luar biasa di dalam kekristenan. Makanya kalau Anda benar-benar sudah lahir baru, hidup di dalam Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, impossible Anda murtad, impossible Anda meninggalkan Yesus. Ya, jelas di ajaran ini, ya, Yesus Tuhan yang datang kepada kita, dan itu pasti ketemu. Lalu Anda mau tinggalkan dan berusaha untuk dengan kekuatan Anda mencari Tuhan dengan ajaran atau cara-cara Anda, itu impossible. Makanya orang yang meninggalkan Kristus itu orang yang merugi sekali. Ya. Nah, lalu kalau begitu, dua hal yang jauh ini, teman-teman. Bagaimana sebenarnya rancangan Tuhan buat manusia melihat dua hal ini? Yang pasti cara usaha manusia nggak mungkin, ya. Usaha manusia itu impossible.
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya possible. Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Allah El Shaddai, Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Dia sanggup, dia mampu. Nah, Tuhan merancangkan keselamatan manusia sejak semula. Ya, sejak semula Tuhan sudah merancangkan keselamatan. Ya, walaupun manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar, manusia itu bernilai, Tuhan sudah merancangkan keselamatan itu ketika manusia juga jatuh dalam dosa. Beda sama malaikat. Malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak selamatkan. Ya. Nah, Kejadian 3:15 dikatakan begini, ini proto Injil ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, keturunanmu keturunan ular dan keturunannya keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini gambaran bagaimana Yesus disalib, ya, tumitnya dihancurkan dan sebagainya. Nah, bahkan di Yohanes 3 ayat 16 di Perjanjian Baru dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu atas kita luar biasa, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena manusia ini, ya, karena manusia ciptaannya, Allah begitu besar kasihnya, kasih agapau, kasih berkorban, kasih tanpa syarat, ya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya, siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Roma 6:23 tadi, tapi karena kasih karunia, kamu diselamatkan, ya, karena Yesus Kristus. Nah, ini hidup kekal, ya. Hidup kekal ada di dalam Yesus Kristus. Sama, Yohanes 3:16 itu, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jalannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada cara lain, teman-teman. Itu kenapa, ya, dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, di Yohanes. Lalu kisah para rasul di bawah kolong lampu ini tidak ada nama yang padanya diberi kuasa untuk menyelamatkan manusia kecuali melalui Yesus Kristus. Ya, kisah para rasul 4:12. Ya. Jadi juru selamat itu hanya melalui Yesus. Jadi dari sejak awal Tuhan merancangkan keselamatan manusia itu hanya melalui Yesus Kristus, sang anak domba. Ya. Tidak ada yang lain, teman-teman. Hukum Taurat hanya gambaran untuk Yesus Kristus. Ya, hukum Taurat itu hanya gambaran atau jalan atau cara untuk melihat bagaimana sang juru selamat asli, ya, itu akan datang menyelamatkan manusia. Jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Nah, kalau begitu teman-teman, ya, Tuhan menyelamatkan manusia karena manusia itu, ya, manusia itu berharga, teman-teman. Ya, manusia itu berharga. Ya, ya, kenapa manusia berharga? Judulnya aku berharga karena Yesus. Pertanyaannya, kenapa kita ini berharga? Teman-teman harus pahami, ya. Kenapa orang yang sudah ada di dalam Yesus, citra dirinya dipulihkan, gambar dirinya dipulihkan, dan sebagainya, ya. Kenapa pribadi itu berharga? Bahkan Tuhan mau mati untuk kita orang berdosa. Kenapa, teman-teman? Pasti karena berharga. Ya. Nggak akan mungkin Tuhan mau mengorbankan anaknya untuk hal yang tak berharga. Nggak mungkin. Ya. Pasti karena untuk yang berharga. Siapa itu? Kita. Ya. Kenapa? Karena kita adalah milik Allah. Ya. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel.
Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi pada saat bangsa Israel dibuang ke Babel, ya, ke Babel, bangsa Israel itu kan khawatir, tertekan, tertindas, dan sebagainya. Mereka juga khawatir apakah mereka akan punah dan sebagainya. Bahkan padahal mereka bangsa pilihan. Tapi firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, ya, dalam Yesaya 43 ayat 1 jelas dikatakan begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yakub itu Israel namanya nanti. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Jadi jelas teman-teman, kita ini adalah Israel rohani juga. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah Israel rohani. Ya, milik Allah, kepunyaanku, kata Tuhan. Jadi kita ini kepunyaan milik Allah. Jadi kalau kita ini kepunyaan milik Allah, pasti kita berharga. Kecuali tadi milik setan atau hamba dosa, hamba iblis, ya pasti tidak berharga. Tapi kalau kita milik Allah, pasti kita berharga dan kita ini adalah punyanya. Nah, ini jelas ya teman-teman. Nah, kenapa kita berharga? Karena Allah menebus manusia dengan darah anaknya yang mahal. Nah, kalau di pegadaian orang menebus dengan uang, ya, dia gadaikan TV, handphone, motor, mobil, emas dan sebagainya. Dia tebus dengan membawa uang, ya. Tapi tahukah teman-teman, kita manusia berdosa tidak ditebus dengan barang fana, dengan uang, emas, perak, mutiara, tidak. Tetapi dengan barang yang mahal, yaitu darah Kristus, darah anaknya. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, tidak kredit, lunas, 100% lunas, tanpa sisa. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini dibeli dan harganya lunas, kita berpindah dari hamba dosa, hamba iblis, menjadi hamba Allah atau kepunyaan Allah. Dan itu ditebus lunas dengan apa? Dengan darahnya, darah domba itu. Ibrani 9:22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi teman-teman, yang dikatakan tadi seteru, kita diselamatkan, diperdamaikan ketika kita masih seteru, musuh, ya. Musuh itu, ya, perseteruan itu tidak bisa dihilangkan atau diampuni tanpa penumpahan darah. Jadi keselamatan itu ada karena adanya penumpahan darah Kristus. Itu kenapa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena darah Kristuslah yang tercurah. Nggak pernah darah nabi lain, nggak pernah teman-teman. Atau orang-orang hebat lain, nggak pernah. Itu kenapa kita punya keyakinan sekali, juru selamat itu hanya satu. Ya, agama boleh banyak, jalan mereka mengakui, oh jalan keselamatan boleh banyak, tapi juru selamat itu hanya satu, Yesus Kristus, karena darahnya yang tercurah. Karena perseteruan teman-teman nggak bisa diampuni tanpa penumpahan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi perseteruan itu nggak akan pernah selesai, nggak pernah diperdamaikan tanpa ada penumpahan darah. Kalau dalam perjanjian lama bangsa Israel kalau berbuat dosa, ya dia korban bakaran, korban penebus salah, korban dan sebagainya banyak. Harus ada darah tercurah. Nah, di perjanjian baru hal itu semua sudah dilakukan hanya sekali dan itu selesai oleh Yesus Kristus, darahnya tercurah. Dan itu sudah cukup bagi Bapa untuk melihat pelanggaran manusia itu dihapus, diampuni ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, Kolose 1 ayat 20 berkata begini, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga.
sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Lihat ya. Dan oleh dialah, nah, dialah di sini siapa itu? Yesus. Dan oleh Yesuslah ia di sini siapa? Bapa. Dan oleh Yesuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Bapa, dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia, maksudnya siapa? Ya, Bapa mengadakan pendamaian dengan apa? Oleh darah salib Kristus. Jadi lihat teman-teman ya. Jadi Bapa itu bisa diperdamaikan dengan manusia berdosa yang tadinya seteru ini. Oleh siapa? Oleh Yesus. Tidak pernah oleh lain-lain. Tidak pernah oleh Adam, oleh Musa, oleh Nuh. Tidak pernah. Hanya oleh Yesus. Itu kenapa? Ya, juru selamat itu hanya Yesus Kristus. Ya, kita berharga karena kita ditebus dengan darah Yesus, bukan dengan darah yang lain. Ya, kalau Anda ditebus dengan darah yang lain, Anda tetap tidak berharga. Ya, nah, Allah menebus manusia dengan darah anaknya yang mahal. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, ya, dari Adam. Bukan dengan barang yang fana. Ya, kita ditebus itu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah siapa? Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi, yang menebus itu darah Kristus, bukan darah siapa-siapa, bukan darah Adam, darah Nuh, darah Henok, Elia, enggak, teman-teman. Ya, atau darah Abraham, Musa, tidak. Darah Yohanes Pembaptis, tidak. Tapi darah Kristus. Nah, darah Kristus itulah yang dilihat oleh Bapa untuk memperdamaikan, menebus manusia dari dosa. Nah, kenapa kita berharga, teman-teman? Kita adalah anak Allah. Wah, jadi tadi hamba dosa, hamba setan, hamba iblis, ketika ditebus, dibayar lunas dengan darah Kristus menjadi hamba Allah, lalu kita juga dikatakan anak Allah. Hanya di dalam kekristenan ada ajaran yang berani mengatakan umatnya anak Allah. Ya, hanya di dalam kekristenan, karena di agama lain, wah, kalau dibilang anak Allah itu menyerupakan Allah dengan ciptaan, wah, itu udah syirik, itu dosa besar, pasti masuk neraka. Tetapi kita di dalam Kristus Yesus, karena kita ini berbicara relasi hubungan, maka dikatakan apa? Kita anak Allah. Bayangkan, anak Allah pasti berharga, teman-teman. Nggak mungkin nggak berharga. Ya, Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Kristus. Ya, jadi tetapi semua orang yang menerima Kristus diberi Bapa kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Kristus. Jadi syarat untuk menjadi anak Allah, ya, percaya kepada Yesus Kristus. Maka engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kenapa kita berharga? Ya, kita berharga di matanya, ya, karena itu Tuhan sendiri bilang. Mazmur 116 ayat 15, pemazmur berkata begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Perhatikan, teman-teman. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi, orang yang mati itu berharga di mata Tuhan jika orang itu adalah orang yang dikasihinya. Jadi, kalau orang itu nggak dikasihinya, nggak dikasih Bapa, seteru Bapa, musuh Bapa, itu pasti nggak berharga. Ya, bahkan di saat mati pun dia dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Intinya bagaimana engkau dikasihi Tuhan, itu intinya, supaya engkau berharga. Kalau engkau tidak dikasihi Tuhan, engkau tidak berharga, akan menjadi musuh. Ya, tentu orang yang dikasihi Allah adalah manusia yang memiliki Kristus dalam dirinya. Itu saja, teman-teman. Ya, bukan karena berbuat tidak.
Ya, karena perbuatanmu tidak ada harganya tanpa Kristus. Tapi ketika Kristus ada dalam dirimu, maka perbuatanmu akan menjadi berharga di mata Tuhan. Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, ada banyak janji Allah yang diberikan kepada Abraham, dan kita juga adalah keturunan Abraham ketika kita adalah milik Kristus. Kalau kita bukan milik Kristus, kita bukan keturunan Abraham, dan kita juga tidak memiliki janji Allah, tidak menerima janji Allah. Jadi, intinya, bagaimana kita menjadi milik Kristus itu penting. Jadi, supaya kita berharga di matanya itu, kita harus dikasihinya. Dan kita harus menjadi milik Kristus. Ya, pertanyaannya kan, apakah hari ini kita sudah menjadi milik Kristus? Saya percaya semua yang ada di ruangan ini ya sudah menjadi milik Kristus. Ya, maka kita pasti berharga di mata Tuhan. Nah, lanjut, kenapa kita berharga? Ya, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Ya, 3 pribadinya, 1 hakikatnya. Yang sama sehakikat, ya. Pribadi itu siapa? Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pribadi yang berbeda tapi 1 esa hakikatnya. Ya, ketiganya adalah Allah yang sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, sama. Ya. Nah, kenapa kita berharga? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur ini adalah janji Bapa atau Yesus menjanjikan akan mengutus yang lain. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus ada dalam diri kita? Pada saat kita lahir baru terima Tuhan Yesus. Jadi nggak ada ajaran sebelah mengatakan, oh Roh kebenaran, Roh Kudus itu nanti adalah nabi ini. Dia bilang begitu ya. Nggak benar itu ajaran mana. Mau nggak nabinya itu dikatakan bahwa dia adalah utusan Yesus? Karena Roh Kudus ya Yesus yang mengutus juga. Gitu loh. Mau nabinya diutus Yesus? Ya, nah, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Ya, Roh Kudus nggak bisa dilihat, sedangkan Nabi itu kan bisa dilihat. Ya, ya, jadi jelas Roh Kudus itu bukan Nabi ya. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, nah, lalu pertanyaannya kan begini teman-teman. Lalu bagaimana syarat manusia dapat bertemu kembali dengan Allah? Ya, kan kita ini berharga. Ya, nah supaya kita ini berharga bisa kembali datang. Tadi kan setelah manusia sebelum jatuh dalam dosa bisa berhubungan dengan Tuhan, akrab dekat. Manusia jatuh dalam dosa terpisah, mati rohani. Kalau tidak diselamatkan mati jasmani bahkan mati kekal. Lalu keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus itu berharga di mata Tuhan karena alasan-alasan tadi. Nah, lalu kalau begitu bagaimana supaya kita syaratnya dapat kembali kepada Tuhan? Di mana kita pada awalnya bisa bersekutu dekat hidup bersama dengan Dia. Nah, pertama itu manusia itu harus kudus, sempurna, tak bercacat celah, teman-teman. Ya, karena apa? Allah itu kudus, nggak ada cacatnya. Berarti kalau kita mau bersama dengan Dia, kita juga harus kudus. Pertanyaannya, ada nggak orang yang kudus? Nggak ada. Minimal ada 1, 2 dosanya. 1 saja dosa tidak bisa datang kepada Allah. Kalau kita datang mati, hangus, terbakar. Jadi manusia tidak ada kudus, yang ada rokok kudus ya. Nah, jadi karena manusia tidak kudus, sulit bisa bertemu. Sedangkan syaratnya manusia harus kudus, sempurna, tak bercacat. Ya, dalam 1 Tesalonika 5:23 berkata begini, semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya. Wow.
Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan itu kudus dan syaratnya kita harus juga kudus, apakah bisa manusia ini kudus? Padahal manusia pasti ada dosanya. Oh, bagi manusia impossible, tapi bagi Tuhan semuanya possible. Itu kenapa di 1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga Allah damai sejahtera. Jadi inisiatifnya itu Allah. Siapa yang menguduskan? Allah kita. Melalui Roh Kudus menguduskan kamu. Bukan sebagian, teman-teman. Seluruhnya. Karena sedikit saja ada dosa, tidak bisa. Seluruhnya. Apa seluruhnya? Roh, jiwa, tubuh harus terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus kali kedua, waktu dia menjemput kita nantinya. Ya. Jadi, syarat pertama ya harus kudus. Bisakah manusia kudus? Usaha sendiri nggak bisa. Amal ibadah, perbuatan baik nggak bisa. Yang menguduskan kita itu adalah Tuhan. Dan setelah itu kita juga. Ya, kita harus hidup kudus. Itulah dalam justification, sanctification, and glorification, itu ada tahap-tahapnya. Ya. Yang kedua, ya kita harus memiliki keserupaan dengan gambaran anaknya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, keserupaan dengan Allah Bapa dalam artian seperti Adam itu tidak mungkin kita miliki, ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya ketika manusia dilahirkan kembali dari keturunan Adam, semuanya sudah berdosa. Tapi karena kita mau bersekutu dengan Allah kembali, ya, maka kita harus sama dengan Allah tersebut. Maka kita harus serupa atau memiliki keserupaan dengan siapa? Dengan gambaran anaknya. Jadi kita itu dituntut, ya, kudus, sempurna, tak bercacat, serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka Roma 8:29 berkata ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus Kristus adalah yang sulung. Ya, gitu kenapa dikatakan kita ini saudara-saudara. Karena Yesus anak yang sulung, kita anak-anak Allah yang selanjutnya. Maka standarnya kita harus serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Ya. Maka syarat kita kembali ke surga, bertemu dengan Tuhan Allah, harus serupa dengan gambaran anaknya. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya kalau nggak bisa. Nanti aneh kalau kita nggak serupa, siapa di sana itu, gitu ya. Nah, yang ketiga, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ini sudah biasa ya, Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi jelas, ya, untuk bisa kembali kita, nama kita harus terdaftar dalam kitab kehidupan. Nah, ketiga hal ini, kudus, sempurna, tak bercacat, memiliki keserupaan dengan gambaran anaknya, namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu, gimana caranya? Kan itu. Ya, supaya kita berharga. Ya, gimana caranya? Nah, simpel saja, ini juga sudah pernah biasa kita lihat ya. Pertama, teman-teman, terima Yesus. Ya, terima Yesus karena hanya milik Kristus yang berharga di mata Tuhan. Hanya milik Kristus yang bisa diperdamaikan dengan Bapa. Yang tadinya seteru menjadi tidak seteru, bahkan menjadi hamba dan anak. Ya, Roma 10:9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertama, teman-teman, Bapak Ibu, semua sahabat yang ada di room maupun yang ada di YouTube, live chat dan sebagainya, kalau hari ini Anda belum terima Yesus, Anda mau diperdamaikan dengan Bapa karena Anda berdosa, Anda nggak akan pernah bisa kembali kepada Bapa kalau Anda tidak pernah diperdamaikan. Sang juru damai, pendamai, juru selamat hanya Yesus Kristus, karena darahnya yang berharga di mata Tuhan, dan darahnya saja yang bernilai untuk menebus manusia. Karenanya, terima Yesus hari ini, detik ini, karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak.
Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau ada di dalam Yesus, pasti engkau diselamatkan. Ya. Nah, kedua, lahir baru, ya. Ketika engkau menerima Yesus, engkau lahir baru. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi Anda harus terima Yesus, lahir baru. Roh Anda dilahirkan kembali, ya, menjadi ciptaan baru, sehingga roh Anda yang tadinya terputus dengan Bapa sang sumber kehidupan itu dikonekkan kembali, sehingga roh Anda hidup, bisa berkomunikasi dengan Allah. Ingat teman-teman, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol, bisa diajak berelasi, bisa diajak curhat, bisa diajak dimintakan doa, bisa didengar, dan sebagainya. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah, yang kita kenal melalui Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yang hari ini sampai selama-lamanya, dulu hari ini sampai selama-lamanya, dia tetap berkarya, dia hidup. Ya, jadi Allah kita bukan Allah yang mati, yang nggak pernah bicara. Ya, dia Allah yang hidup. 3, menerima kasih karunia anugerah Tuhan. Sekali lagi teman-teman, keselamatan karena kasih karunia yang kita respon terima dengan iman. Itu perbedaan kita dengan ajaran agama. Ya, karena kasih karunia, grace. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi pemberian, grace, anugerah, kasih karunia. Tapi kita respon dengan iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan sekali lagi, ya, iman dan perbuatan benar, tapi bukan untuk keselamatan. Tapi setelah kita diselamatkan, memang kita harus berbuat. Itu tandanya iman hidup. Ya. Nah, jadi karena kasih karunia, ya, tidak ada orang yang boleh menyombongkan diri.